Hai semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi mengenai OOP. Dan ini adalah anggota kelompok kami. Saya Ulfa Safira Nur. Saya Junior Ayu Maulita Nabela. Saya Fatima Zohra. Saya Rizky Amalia. Disimak dengan baik ya videonya. Apa itu OOP? OOP atau Object Oriented Programming adalah suatu paradigma dalam pemrograman yang berbasis objek. OOP terinspirasi dari model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti mobil. Mobil merupakan suatu objek. Mobil terbentuk dari beberapa objek kecil yang terdiri dari roda, bodi, mesin, dan lain-lain. Objek yang terdapat pada mobil saling berhubungan, berinteraksi, dan berkomunikasi. Melalui konsep di atas, OOP diciptakan untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti pendekatan model objek yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa istilah konsep yang sering digunakan oleh OOP. Yang pertama adalah kelas dan objek, yang kedua adalah method, yang ketiga adalah member, dan yang keempat adalah access modifier, yang kelima adalah encapsulation, yang keenam adalah inheritance, dan yang ketujuh adalah interface. Nah, di sini kami hanya akan membahas tentang kelas, objek, dan atribut. Kelas merupakan bagian dari turunan objek yang berfungsi sebagai wadah atau cetakan untuk mendeskripsikan behavior atau state yang didukung oleh objeknya. Behavior adalah tingkah laku yang dapat dilakukan oleh objek. Behavior adalah kelakuan atau sifat dari objek. Misalnya, lampu bisa dimatikan atau dinyalakan. State adalah kondisi atau keadaan yang dapat terjadi pada objek. Misalnya, lampu dapat memiliki state nyala atau mati. Nah, ini adalah contoh dari deklarasi kelas, di mana kelas diikuti dengan nama kelas. Ini adalah contoh kelas pada Java. Dalam aturan penulisan yang dianjurkan pada pemrograman Java, nama kelas diawali dengan huruf besar dan diikuti oleh huruf kecil. Bila suatu kelas terdiri dari banyak kata, maka huruf pertama di setiap kata tersebut diberikan huruf besar. Nah, ini adalah contoh dari kelas. Jadi teman-teman, setelah kalian mengetahui tentang apa itu sebuah kelas, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sebuah objek. Jadi objek di sini adalah suatu entitas yang di dalamnya terdapat atribut atau elemen yang menggambarkan objek ini, atau bisa dikatakan sebagai ciri-ciri dari objek yang kita buat. Kemudian di dalamnya juga terdapat suatu kebiasaan atau tingkah laku yang menggambarkan objek tersebut. Dan kebiasaan atau tingkah laku ini bisa kita sebut sebagai metode. Metode dan atribut itu merupakan sebuah satu kesatuan yang ada di dalam suatu entitas yang dinamai sebagai objek. Kemudian untuk membuat suatu objek ada 3 langkah atau 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama deklarasi, yang kedua instansiasi, yang ketiga inisialisasi. Yang pertama adalah deklarasi, yaitu pembuatan variabel menggunakan tipe objek, kemudian instansiasi, yaitu penggunaan kata kunci new untuk membuat suatu objek, yang ketiga ada inisialisasi, yaitu pemanggilan konstruktor untuk menjadi sebuah objek. Nah, ini dia contoh sintaknya untuk 3 tahapan membuat sebuah objek. Nah, teman-teman, seperti yang terlihat pada gambar, di sini saya akan menjelaskan cara menciptakan sebuah objek sederhana pada bahasa pemrograman Java dengan menggunakan aplikasi NetBeans. Kemudian, langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu membuat kelas dengan nama terserah kita. Di sini saya menggunakan nama kelas hewan, kemudian di dalamnya terdapat sebuah metode dengan nama metode yaitu cetak nama, kemudian mempunyai parameter nama dengan bertipe data string. Kemudian di dalamnya dapat output
akan kita lakukan yaitu kita akan menampilkan nama hewannya. Langkah selanjutnya yaitu membuat kelas main, di mana di dalam kelas main tersebut kita menciptakan sebuah objek dengan nama objek hewan. Dan kita melakukan sebuah instansiasi di mana sintaknya adalah hewan, objek hewan sama dengan new hewan. Kemudian buka kurung dan tutup kurung. Selanjutnya kita melakukan sebuah inisialisasi dengan sintak objek hewan dot cetak nama di dalam kurung petik elang. Nah, setelah melakukan langkah pertama dan kedua, kita akan menjalankan sintak yang telah kita buat. Jika sintak yang kita buat benar, maka akan menghasilkan output seperti gambar di samping saya. Properti atau yang biasa juga disebut dengan atribut adalah data yang terdapat di dalam sebuah kelas. Sebuah kelas memiliki properti yang mempresentasikan karakteristik dari kelas tersebut. Masing-masing kelas memiliki properti yang berbeda. Umumnya, properti memiliki struktur dasar seperti modifier, tipe data, konstanta, dan nilai. Atribut merupakan data pendukung yang dimiliki oleh sebuah kelas. Atribut dibuat seperti membuat suatu variabel. Untuk membuat atribut dapat menggunakan sintak kelas, nama kelas, tipe data, nama atribut. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini kami memberikan contoh ilustrasi yang di dalamnya terdapat kelas objek dan atribut, di mana kita memberikan contoh kelas mahasiswa dengan atributnya ada nama, umur, dan tinggi. Kemudian metode ada jalan, lari, dan melompat. Kemudian objek dari mahasiswa tersebut adalah Budi dan Reza, di mana atribut ini menggambarkan sebuah ciri-ciri dari objeknya. Kemudian metode ini adalah tingkah laku yang bisa objeknya lakukan. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, kami akan memberikan sebuah contoh demo programnya. Halo, jadi ini adalah contoh untuk membuat kelas, yaitu kelas dunia. Lalu yang kedua adalah kita membuat contoh untuk atribut. Dimana di sini atribut isinya adalah tipe data dan nama variabel. Kita buat pertama string nama, yang kedua string kelas. Lalu untuk membuat objek atau metode kita harus membuat fungsi baru, yaitu nama fungsinya adalah public void, baru nama fungsinya jalan. Kita buat isinya atribut string nama, lalu kita buat isinya nama sama dengan kelompok, jangan lupa tanda petik 2-nya. Lalu yang kedua string kelas, kita buat juga isinya menggunakan tanda petik 2 juga. Lalu untuk mengambil hasilnya atau untuk mengeprint menggunakan sistem outprint. Untuk memanggil nama variabel, kita tidak perlu menggunakan petik 2. Jadi cukup namanya saja. Kembali lagi ke pertama. Dan untuk memanggil objeknya, kita harus memanggil kelas si fungsi tersebut dengan fungsi nama baru, new, fungsi lagi, selesai. Lalu untuk mengambil hasil outputnya, kita harus memanggil, pilih titik, baru jalan. Selesai. Terima kasih.